sebenarnya kami kurang puas dari sejak awal pemberitahuan dari Mabes Polri, dari Polres melalui dari Polda Kalbar yang mengatakan bahwa Bribda Ignatius adalah sakit keras, gitu ya. Di situ sebenarnya mereka kan sudah tahu akibat daripada kematian Ignatius ini apa. Mengapa harus dikasih tahu sakit keras? Kenapa tidak diberitahukan bahwa ditembak atau tertembak dan seperti ditutup-tutupi begitu ya? Yang pertama. Yang kedua, ketika waktu kami melakukan rekonstruksi, ada 75 adegan yang dilakukan di mana si pelaku sendiri pada waktu melakukan jelas-jelas dia bukan ini kelalaian. Pada waktu itu kita dengar tadi bahwa pelaku adalah sempat menodongkan pistol kepada dua rekan daripada Ignatius ini, tapi tidak ada pelurunya, begitu ya, dan sempat ditegur, begitu ya, sehingga itu berbahaya dan pelaku tidak hiraukan itu, begitu ya. Di manakah letak kelalaian itu? Harusnya ketika tahu dan diingatkan dia tidak boleh lakukan itu. Di situ peluru tidak ada, pistol dalam pistol tidak ada peluru. Tetapi dia isi pelurunya ke dalam itu. Dia kokang, dia masukkan tas. Setengah jam setelah Bribda Ignatius datang, dia ambil dari tasnya dan ditodongkan, begitu ya. Bagi saya dan bagi kami ini bukan kelalaian, tetapi ada unsur kesengajaan yang direncanakan oleh pelaku, begitu. Oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dihukum serendah-rendahnya. Kami sudah minta dengan Polres waktu itu untuk dimasukkan 340 pembunuhan berencana, tetapi sampai saat ini dimasukkan 338, begitu ya. Saya pikir kok aneh sekali, gampang sekali membunuh nyawa orang, begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pada waktu itu pelaku sadar bahwa pelaku ini adalah belum mabuk, begitu ya, dan kawa-kawa itu diminum, satu botol diminum untuk 3 orang, jadi pelaku tidak mabuk. Pada waktu dia melakukan itu, setelah berlumuran darah hasil tembakan itu, dia sempat berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan mencuci pakaian kaosnya itu, dan sempat memasukkan dalam plastik, sudah melarikan diri, begitu ya. Disitulah kita melihat, dan terakhir dia katakan bahwa pelaku korban ini adalah bunuh diri, begitu ya. Oh, ini kan kita lihat ada unsur kesengajaan dan dia berusaha untuk membela diri dan supaya dia tidak terjerat, begitu. Itu yang kita lihat bahwa harusnya dihukum seberat-beratnya itu untuk pelaku. Itu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Adat dilakukan pada bulan Januari kalau nggak salah saya, adat Dayak terhadap kematian daripada Ignatius ini, tetapi sampai saat ini dari 278 juta adat ini baru dibayar 100 oleh pihak keluarganya. Pada tanggal 26 April kemarin kami sempat bertemu dengan orang tuanya. Alasan orang tuanya bahwa tanah yang akan untuk menggantikan adat ini belum laku. Seandainya kira-kira 50 tahun tidak laku, berarti tidak dibayarkan adatnya. Berarti di situ tidak ada itikat baik juga daripada keluarganya, begitu ya. Itu yang untuk pelaku Ivan. Untuk pelaku pemilik senjata Iqbal Gilang, ini bukan seringkali ada transaksi senjata di asrama itu, begitu ya. Oleh sebab itu perlu diusut senjata itu dapat dari mana, ya, dijual kemana, begitu. Jangan sampai ada orang-orang lain juga yang melakukan hal yang sama, begitu. Ini sangat bahaya. Ini di tangan kepolisian loh, yang megang ini bisa membunuh orang loh. Bagaimana kalau ini sampai di tangan kelompok-kelompok teroris? Oh, berapa banyak orang yang mati? Berarti harus diusut tuntas. Harus diusut tuntas, begitu ya. Makanya kami nanti akan kepada ke Mabes Polri untuk supaya Mabes Polri usut tuntas kepemilikan senjata ini dari mana asal-usulnya. Jangan-jangan ada yang lain juga melakukan transaksi lagi, begitu. Bang, harapan dari korban sendiri, apa itu? Harapan dari korban sendiri atau keluarga korban sendiri sebenarnya tuntutannya berapa sih, Bang? Terhadap kedua terdakwa tersebut? Kalau tuntutan harapan dari orang tua korban sendiri, ya maunya setinggi-tingginya. Oleh sebab itu seumur hidup. Oleh sebab itu pada waktu selesai rekonstruksi, kami meminta untuk penyidik memasukkan 340 pembunuhan berencana, begitu ya. Tetapi itu tidak dihiraukan oleh penyidik sendiri. Bang, ketidaktepatan penyidik dalam menerapkan pasal, kira-kira apa yang akan abang lakukan? Ya,
kami tim pengacara akan berdiskusi nanti ya. Ya kami dari awal sudah minta tetapi tidak pernah dimasukkan sama sekali. Ada apa sih? Bahkan melaporkan propang atau seperti apa? Oh ya, bisa jadi nanti kami akan diskusikan dengan orang tuanya. Termasuk kedua yang kami akan lakukan nanti bahwa melakukan gugatan terhadap hukum adat yang tidak dibayar. Restitusi tadi. Iya. Iya. Oke, Mas. Tapi lebih rendah tuh, Pak. Kan yang udah 100 juta. Ya. Restitusinya 142, berarti masih kurang 30 juta. 200 an. Nah, kan yang mana? Hukum adatnya Hukum adat 278 juta. baru dibayar 100 juta. Itu berarti adat sama restitusi yang hukum pidana tadi beda, Bang? Kan Atau- kalau restitusi harusnya dari perlindungan ini LPSK. Oh, kalau hukum adat berarti di luar Ya, semua. hukum adat di luar LPSK yang dia harus dibayar oleh pihak keluarganya sendiri. Itu kan tuntutan hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. Pada sidang tuntutan, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman terdakwa Ivan dengan tuntutan 12 tahun penjara dan saudara Iqbal terdakwa 10 tahun. Iqbal dengan tuntutan 10 tahun penjara. Tapi hari ini putusan hakim menurunkan vonis itu menjadi 10 tahun dan 8 tahun. Nah, ada satu hal yang dilupakan dan tidak pernah dibicarakan dalam persidangan itu adalah pelaku adalah aparat penegak hukum. Teman-teman wartawan silakan mencari. Pasal pemberatan itu diterapkan kepada pelaku apabila dia merupakan aparat penegak hukum. Pasal pemberatan intinya berbunyi, apabila pelaku melakukan tindakan pidana, maka akan ditambahkan sepertiga dari tuntutan. Jadi kalau tuntutannya adalah ancamannya ada 15 tahun, karena pasal 338 itu adalah pasal pembunuhan yang disengaja, ya, itu berarti harusnya ancaman untuk aparat penegak hukum adalah 20 tahun. Saya ulangi, 20 tahun, karena sepertiga dari ancaman. Ya, teman-teman ya. 10 harusnya 13. Iya. Kalau Bukan. 12 Jadi ancaman hukuman untuk 338 itu adalah 15 tahun. Artinya ancaman Sepertiga. untuk dia harusnya itu sepertiga ditambah sepertiga dari 15 tahun. Artinya ancaman itu harusnya 20 tahun. Kalau ancamannya 20 tahun dan vonisnya adalah 10 tahun, diskonnya berapa persen? 50% kan? Sedangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim, itu kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Saya kira teman-teman tadi ikut ya, secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338, pembunuhan yang disengaja. Ya. Jadi pembunuhan disengaja itu menurut teori hakim adalah teori kemungkinan bahwa seseorang yang sudah mengetahui bahwa bermain senjata itu bisa menimbulkan kematian dan dia memainkan itu, tidak memerlukan niat untuk seseorang dianggap sebagai sengaja melakukan hal itu. Jadi teman-teman bayangkan, dari ancaman 20 tahun menjadi 10 tahun dan pelaku mengajukan banding, itu merupakan penghinaan bagi pengadilan. Karena apa? Beliau sadar bahwa tuntutannya dia itu harusnya lebih berat karena ada pasal pemberatan. Karena dia aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum yang jelas-jelas mengetahui dan memahami hukum lalu melanggar hukum, dia wajar menerima pasal pemberatan itu. Itulah latar belakang dari pasal pemberatan dalam hukum pidana. Saya kira itu pasti jaksa dan hakim sangat memahami itu. Tetapi itu sama sekali tidak pernah disinggung. Oh, itu pasal berapa ya? Nanti kita akan cek. Kami tidak, karena itu tidak disinggung dalam pengadilan. Nanti kita bisa dicek ya, teman-teman. Nanti bisa dicek. Langkah selanjutnya apa, Bang? Saya Davianus Harto. Ya. Langkah selanjutnya apa, Bang? Nah, Terkait langkah selanjutnya, teman-teman, tentu saja harapan yang diharapkan pelaku itu merupakan pintu masuk kepada hukuman yang lebih berat. Karena pada jenjang banding, pada pengadilan banding itu akan dibahas secara lebih komprehensif. Apa yang tidak dibahas di sidang di pengadilan negeri itu bisa akan dibahas di sana. Salah satunya mengenai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. berarti intinya dari pihak keluarga sendiri merasa keberatan ya atas putusan dari hakim sendiri ya. Ya, kami tidak puas dengan putusan.
Tetapi sebagai sebuah putusan dari institusi kehakiman, kami menerima, tetapi dengan perasaan tidak puas karena tidak tercapainya keadilan. Hukum apapun yang dicapai oleh putusan yang dicapai oleh hakim itu adalah putusan hukum, kita hormati. Tetapi